Oke, sebelah lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas mengenai updatean iOS lagi. Kali ini datang dari iOS 17.7.1. Ini adalah lanjutan dari 17.7 kemarin, yang sebenarnya ini adalah minor update ya untuk iOS 17-nya. Akan gua kupas semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 17.7.1, lanjutan dari 17.7. Jadi buat kalian yang masih ada di iOS 17 kemarin itu bisa update lagi ya ke 17.7.1, yang walaupun di bagian bawahnya sini ada keterangan tersedia juga ya untuk iOS 18. Jadi kalian dikasih pilihan untuk semua iPhone yang udah support iOS 17 itu bisa ditingkatkan ke iOS 18 juga. Di sini gue pakai iPhone XR, iPhone kedua gue yang udah gue downgrade juga ke iOS 17. Ini gue sekarang update di 17.7.1, size-nya tuh sebesar 212,4 MB. Memang cenderung kecil ya. Kalau misalnya kalian cek di sini juga ini untuk perbaikan keamanan, lebih ke security update aja ya. Yang mana Apple kan udah merilis iOS 18.1 versi resminya. Jadi yang versi 18-nya dirilis, 17-nya juga nggak mau ditinggalin berbarengan bahkan dirilisnya ini 17.7.1. Ini posisi update-nya dari 17.7 ya. Jadi untuk size update-nya nggak terlalu besar. Kalau misalnya kalian ada di 17.34 atau 5 mungkin akan lebih besar juga untuk size update-nya. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, general, about, iOS version. Di sini 17.7.1, 21H216. Jadi buat kalian yang mau update ke 17.7.1 ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gue ini. Lalu kita akan cek untuk modem firmware-nya. Di sini di 6.00.00 ya. Lalu untuk iPhone storage, ini dia iPhone storage, dia loadingnya juga cepet ya. Kita scroll ke bawah. Ini ada iOS-nya di 10,43 GB 17.7.1. Sementara untuk sistem datanya di 3,36 GB ya. Kalian nggak usah khawatir dengan size dari sistem data ini, karena memang dia tentatif ya, bisa naik bisa turun, coba nggak terlalu signifikan sih. Jadi nggak usah terlalu dipikirin untuk size dari sistem datanya. Kemudian kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 17.7.1 ini. Kalau kalian cek di sini itu nggak ada yang baru ya, cuman untuk menyediakan perbaikan keamanan aja, dan ini penting ya untuk seluruh pengguna. Apalagi buat kalian yang nggak mau update ke iOS 18, makanya dikasihlah untuk 17.7.1 ini. Dan mungkin kedepannya akan dikasih 17.7.2, 3, 4 bahkan sampai 7 atau 8 setahu gue sih harusnya. Jadi buat kalian yang nggak usah khawatir, yang pakai iOS 17 sekarang itu pasti akan dikasih juga untuk updateannya. Kenapa gitu? Karena memang ini kan iPhone XR ya. Setahu gue iPhone XR itu adalah iPhone yang terlawas yang bisa update ke iOS 18. Jadi kemungkinannya kecil banget kalian bisa mendapatkan iOS 18 di tahun depan. Jadi menurut gue sih iPhone XR atau mungkin sama iPhone 11 ya itu udah di stop untuk update iOS-nya di iOS 19. Yang mana kalau misalnya device kalian itu adalah device terakhir yang bisa update ke iOS tersebut, kalau kalian paksakan untuk update ke iOS 18 itu udah pasti dia akan lebih berat ya untuk menjalani segala sesuatunya dengan cara menjalankan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi akan lebih smooth kalau misalnya kalian pakai iOS di bawahnya ya, paling nggak minimal satu iOS di bawahnya lah, yaitu iOS 17. Dan kalau kita cek untuk Apple Security Release-nya di sini memang nggak ada hal baru, dia cuma perbaikan dari segi keamanan aja. Di sini ada keterangan juga untuk security update-nya tuh nggak cuma di 17.7, ada di 18.1 juga. Itu untuk Safari-nya, macOS Ventura dan juga Sonoma, iOS 18.1 dan juga iPad-nya juga. Nah, di sini ada 17.7.1 sama iPadOS 17.7.1. Keterangannya di sini iPhone XS and later ya. Artinya iPhone dengan chip A12 Bionic ke atas itu yang bisa update ke 17.7.1 ini. Oke, sisanya dia masih sama untuk keterangan update yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk performa gimana, sebenarnya gue baru pakai juga ini ya, tapi so far gue belum pernah ngalamin crash ya. Gue pakai aplikasi sosial media apapun itu masih aman, jadi harusnya nggak akan ada kendala yang berarti ya pada saat kita pakai iPhone-nya. Scrolling sosial media juga aman-aman aja, gue nggak pernah ngalamin force close ataupun crash di aplikasinya. TikTok, Instagram, YouTube sama WhatsApp tuh masih aman ya, nggak ada kendala sama sekali. Kalian bisa share pengalaman kalian juga ya pada saat pakai iOS 17.7.1 ini, terlebih di iPhone XR ataupun iPhone 11. Oh ya, di sini gue juga udah tes untuk Geekbench score-nya, untuk CPU dan juga GPU-nya. Ini di CPU-nya gue dapetin di angka 1267 untuk single core-nya, sementara untuk multi core-nya di 2651. Ini keterangannya di operating system iOS 17.7.1 ya. Sementara untuk GPU benchmark-nya di sini gue dapetin di angka 8905. Jadi lumayan bagus ya untuk angkanya.
walaupun ini masih di iOS 17.7.1. Dan tetap aja ini cuma data angka, nggak bisa dijadiin patokan secara keseluruhan untuk mengukur performa dari iPhone kalian. Performa sesungguhnya cuma kalian lah yang tahu karena memang kalian yang menggunakannya sehari-hari. Oke, paling itu aja yang bisa gue ulas, memang sedikit di iOS 17.7.1 ini. Info terkini, Apple juga udah merilis line up 3 produk terbarunya ya, yaitu ada iMac dengan M4 chip, Mac mini dengan M4 dan M4 Pro chip, dan yang terakhir ada MacBook Pro yang baru aja dirilis dengan M4 dan juga M4 Pro chip serta M4 Max. Yang paling jadi perhatian sebenarnya kan ini Mac mini sama MacBook Pro ya, karena memang M4 chipnya tuh gue suka banget, dia udah pakai RAM 16GB jadi di upgrade dari 8GB di M3 sebelumnya. Cuma kalau untuk performa CPU kayaknya sih masih sama aja, dia 10 core CPU dan 10 core GPU. Untuk CPU-nya beda di 2 core aja ya, tapi 2 core-nya itu bukan di performance, cuma di efisiensi. Jadi cenderung sama sih menurut gua. Ya paling itu yang paling worth it di RAM-nya ya, karena memang pada saat kita mau beli MacBook Pro M3 kemarin tuh yang dipikirin adalah 8GB RAM-nya dengan harga segitu mahal. Jadi untuk line up kali ini yang value for money adalah MacBook Pro M4 dan juga Mac mini M4. Oh ya, untuk update selanjutnya di 17.7.2 mungkin ya, gue belum tahu pasti kapan. Berarti harusnya barengan iOS 18.2 ya. Itu tuh ada di bulan Desember, gue nggak tahu tanggalnya berapa. Kayaknya sih ada di pertengahan Desember. Jadi pada saat pertengahan Desember kalian akan mendapatkan updatean iOS 17 lagi, kemungkinan adalah iOS 17.7.2. So gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada komentar, ada saran ataupun kritik, bisa share aja di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya kalian nggak keberatan, bisa like and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.